Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kalau kita bicara tentang kata pertobatan, seringkali kata itu disertai dengan kata kemustahilan. Mungkin setelah mendengar program ini berkata, kenapa pendeta kalau bicara tentang pertobatan bicara tentang kemustahilan? Karena kalau kita bicara tentang bertobat, biasanya kita pikirin kan yang jahat-jahat gitu. Kita pikirin suami yang udah kepala batu. Kita pikirin anak yang sudah terlibat dengan narkoba. Kita pikir dengan orang yang hidupnya udah sama sekali udah gak bisa diatur gitu. Lalu kita pikir orang kayak begitu mau bertobat, rasanya udah gak mungkin gitu. Nah, dunia ini penuh dengan orang-orang yang menurut kita udah gak mungkin bisa bertobat. Tetapi tahukah saudara bahwa kita punya Allah yang dahsyat dan luar biasa? Apa yang manusia pikir sudah gak mungkin, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Hanya persoalannya, masihkah kita punya iman? Yang pertama, untuk mendoakan mereka. Yang kedua, untuk menabur firman. Dan yang ketiga, untuk menabur kasih. Saya percaya 3 hal itu adalah kunci, yaitu kita berdoa, kita menabur firman, kita menabur kasih. Hanya itu tugas kita. Kita tidak pernah diberikan tugas oleh Tuhan untuk mempertobatkan orang, karena hanya Allah sendiri yang mampu merubah hati manusia. Tapi tugas kita mendoakan, menabur firman, menabur kasih. Maka Allah sendiri yang akan mengerjakan kuasanya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang membawa kita masuk dalam pengenalan akan firman Tuhan, sehingga hidup kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, sehingga langkah-langkah kita penuh dengan kesadaran akan penyertaan Tuhan, bahwa Dia Allah yang tidak pernah gagal, Dia Allah yang tidak pernah mengecewakan, Dia Allah yang selalu memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang mau membahas tentang pertobatan Saulus. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang pertobatan Saulus ini kalau kita pelajari cukup dalam sekali. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Saulus latar belakangnya adalah seorang yang sangat jahat. Meskipun dia adalah seorang yang mengenal kebenaran, karena dia adalah seorang yang belajar hukum Taurat, dia tahu kebenaran hukum Taurat, tetapi dia tidak mengerti kebenaran Allah secara pasti bahwa Mesias dilahirkan melalui Kristus. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Karena dia menjadi kemudian fanatik terhadap agamanya, tapi bukan fanatik terhadap kebenaran. Apa yang terjadi? Lalu kemudian dia mulai menganiaya orang percaya. Istilah sekarang, gereja dibakar, hamba-hamba Tuhan dianiaya, ditangkap oleh pimpinan orang yang bernama Saulus ini. Tetapi apa yang terjadi? Tidak ada seorang pun yang membalas, tidak ada seorang pun yang merancangkan yang jahat buat hidup Saulus. Tetapi semua mendoakan, semua mendoakan, semua mendoakan. Dan apa yang terjadi? Sinar terang menerpa wajahnya, dia jatuh dan dia bertobat. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, berarti kita bisa lihat pelajaran yang sangat indah dalam Kisah Rasul pasal 9. Kisah Rasul pasal 9, Kisah Rasul pasal 9, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19 itu akan kita pelajari. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, dia punya semangat untuk membunuh murid-murid Tuhan. Lihat ayat yang kedua. Kepada imam besar dia meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, berarti dia jalan ke Damsyik sudah dengan surat kuasa dari imam besar. Ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus,
"Mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanannya, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan tidak minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepada dalam satu penglihatan, "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam satu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku." Saudara bisa bayangin, dari orang yang tadinya mengancam dan membunuh murid Tuhan, tiba-tiba diubah Tuhan menjadi alat pilihan bagi Tuhan untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertobatan Saulus dari ayat-ayat bacaan yang kita pelajari ini mengajar kita beberapa hal yang sangat luar biasa. Yang pertama, bahwa tidak ada yang sukar bagi Allah. Kadang-kala kita melihat dosa seseorang, kadang-kala kita melihat kejahatan seseorang, kadang-kala kita melihat tingkah laku seseorang. Akhirnya kita ada pada sebuah pemikiran bahwa orang kayak begini mah nggak mungkin bisa bertobat. Yang lain sih mungkin bisa lah, tapi kalau dia, udah bukan sekedar tuyul-tuyul kecil, ini udah rajanya setan nih orang nih. Jangankan setan juga udah males sekali lihat dia gitu. Kadang-kadang kita udah menutup pintu sendiri tentang kejahatan seseorang. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu kita lihat seorang yang seperti Saulus yang memakai agama justru untuk menghancurkan orang lain, memakai agama justru untuk mendatangkan keresahan, memakai agama dan mengatasnamakan agama, tapi untuk menghina agama itu sendiri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau orang seperti Saulus bisa diselamatkan, berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, suami saudara juga bisa diselamatkan, istri saudara juga bisa dijamah Tuhan, anak-anak saudara juga bisa dijamah oleh Tuhan, mertua saudara juga bisa dijamah oleh Tuhan, menantu saudara juga bisa dijamah oleh Tuhan, bos saudara bisa dijamah oleh Tuhan. Siapapun dia, selama engkau mendoakan, dengar baik, selama engkau mendoakan, menabur firman, menabur kasih, tidak ada yang sukar bagi Allah. Pelajaran dari pertobatan Saulus jelas bahwa orang seperti Saulus yang dengan surat kuasa dari imam besar siap menganiaya jemaat Tuhan di Damsyik, dijamah oleh Tuhan dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Yang kedua saya pelajari, dalam kisah pertobatan Saulus, kita bisa belajar yang pertama, tidak ada yang sukar bagi Allah. Lalu yang kedua yang kita pelajari, bahwa Allah tidak kekurangan cara. Kadang-kadang kita pikir, ya tapi gimana gitu suami saya bisa bertobat? Dia setiap kali saya mau ajak ke gereja dia marah. Saya ngomong tentang Tuhan aja dia usir saya. Loh gimana gitu? Gimana jalannya? Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita nggak perlu tahu caranya. Kita tidak pernah perlu tahu bagaimana Allah akan menolong kita. Kita cukup percaya bahwa Dia pasti akan menolong kita. Saudaraku, saya terlalu percaya Allah kita adalah Allah yang kreatif. Ketika kita sedang panik dan berkata Tuhan tidak ada jalan, Tuhan tersenyum dan berkata, anakku, masih ada 1001 jalan. Kita memandang dari kacamata yang sempit, tetapi Allah memandang dari kacamata yang begitu luas. Allah tidak pernah kekurangan cara. Allah bisa menjamah anakmu yang sudah menikah dengan orang yang lain iman. Allah dapat menjamah anakmu yang sudah terlibat dengan narkoba. Allah dapat menjamah anakmu yang hidup dengan cara hidup yang sama sekali gak layak. Buat Tuhan gak ada perkara yang mustahil. Allah bisa menjamah suamimu yang sudah hidup keras, judi, minum, mabuk, main perempuan dan segala sesuatu. Jangan engkau putus asa.
Karena saya percaya nggak kebetulan saudara ada di program ini untuk sama-sama belajar bahwa nggak ada yang sukar bagi Allah. Tapi kita juga belajar bahwa Allah tidak pernah kekurangan cara. Dia selalu punya cara yang manis, yang terbaik untuk mengubahkan hidup seseorang dan menjamah hidup seseorang. Allah bisa saja kirim seseorang, Allah bisa saja kirim keadaan yang sukar, Allah bisa saja kirim situasi di mana seorang nggak bisa buat apa-apa lagi. Akhirnya harus datang dan kembali kepada Tuhan. Allah punya 1001 cara. Tinggal sekarang persoalannya, masihkah kita beriman? Masihkah kita mendoakan? Jangan bilang sama saya, aduh saya udah capek deh. Saya udah percuma deh dengan semuanya. Kalau kita menyerah, kita nggak akan lihat kemenangan. Tapi kalau kita berserah, kekuatan datang dan kemenangan itu pasti. Yang ketiga, pertobatan Saulus mengajar kepada kita bahwa kalau tiba waktu Tuhan, tidak ada yang dapat menolak. Amin. Kalau tiba waktu Tuhan, tidak ada yang dapat menolak. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Saulus benci sekali dengan jalan Tuhan ini. Benci sekali sampai dia rancangkan hal-hal yang jahat. Tetapi persis waktu Tuhan, sinar terang menerpa wajahnya. Oh, Saulus gak bisa berdebat lagi. Tiba-tiba dia berkata, siapa engkau Tuhan yang aku aniaya? Dan suara itu berbicara, aku Yesus Tuhan yang kau aniaya. Oh, Saulus gak bicara banyak lagi. Hatinya langsung terbuka dan bilang, aku percaya. Dan waktu matanya buta, dia mulai dapat penglihatan bahwa ada hamba Tuhan akan berdoa buat dia. Selaput matanya yang menutupinya gugur. Dan setelah itu tanpa banyak bicara, dia menyerahkan diri dibaptis dan siap untuk melayani Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti dari sini kita bisa belajar 3 hal yang indah, bahwa tidak ada yang sukar bagi Allah. Allah tidak akan pernah kekurangan cara. Dan yang ketiga, kalau tiba waktu Tuhan, tidak ada yang dapat menolak. Biarlah setiap kita berkata, ini aku Tuhan, utus aku. Aku mau menjadi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga aku senantiasa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kalau sedang ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini juga secara khusus saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat. Kalau saudara ingin didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat mereka yang sedang punya beban untuk mendoakan suaminya, istrinya, anak-anaknya, orang di sekitarnya. Kadang-kadang kami pikir udah gak mungkin lagi, tetapi hari ini kami belajar. Tidak kebetulan kami dengar program ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kuatkan iman kami sehingga kami tetap mendoakan, menabur firman, menabur kasih, sehingga lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan kami rebut mujizat sesuai dengan janji Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa dan ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit beriman, percaya, berharap sepenuhnya pada Tuhan. Karena kita tahu bahwa bersama dengan Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut. Dan ingat, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.